Halo, perkenalkan nama saya Mariski Aprila dengan NIM 02211192 dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi dengan Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi dari semester 7. Nah, sebelum masuk ke analisis, apa sih UI, UX, dan UX itu? UI mengacu pada antarmuka visual yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan produk digital seperti aplikasi atau situs web, menciptakan antarmuka yang menarik, konsisten, dan mudah digunakan. UX adalah tingkat kepuasan pengguna saat menggunakan produk atau layanan, memastikan pengguna merasa puas sehingga mereka terus menggunakan produk tersebut. Sedangkan UX mencakup keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna saat menggunakan produk, termasuk aspek emosional dan fungsional, memberikan pengalaman yang menyenangkan, memuaskan, dan tidak membingungkan. Masuk ke analisis pertama, mari kita bahas UI atau User Interface. Facebook menggunakan desain antarmuka yang minimalis dan konsisten. Warna biru yang dominan menciptakan kesan profesional dan menenangkan. Elemen-elemen antarmuka seperti ikon notifikasi, tombol like, komen, dan share dirancang sederhana dan intuitif sehingga mudah dikenali oleh pengguna. Tata letaknya yang terstruktur dengan menu navigasi di bagian atas atau samping yang memudahkan akses ke fitur seperti timeline, grup, dan marketplace. Namun, meskipun UI Facebook cukup mudah digunakan, ada kritik terkait pengaturan privasi yang tersembunyi atau sulit ditemukan. Ini menjadi salah satu kelemahan dalam desain antarmuka mereka. Tahap berikutnya adalah US atau User Satisfaction yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh Facebook. Tingkat kepuasan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana Facebook menghadirkan pengalaman personal yang relevan bagi setiap individu. Salah satu elemen kunci dalam menjaga kepuasan pengguna adalah algoritma personalisasi kontennya, yang dikenal dengan istilah feed algorithm atau lebih populer disebut For Your Page di platform lain. Algoritma ini memungkinkan pengguna melihat hal-hal yang sesuai dengan minat, kebiasaan, atau interaksi sebelumnya. Misalnya, jika pengguna sering menyukai atau mengomentari postingan tentang teknologi, maka lebih banyak konten serupa akan muncul di timeline mereka. Hal ini memberikan kesan bahwa platform memahami kebutuhan dan preferensi mereka, sehingga meningkatkan keterlibatan serta membuat pengguna merasa dihargai. Namun, meskipun algoritma ini menjadi daya tarik utama, ada sisi gelap yang memengaruhi tingkat kepuasan pengguna, yaitu terkait privasi data. Beberapa skandal besar seperti Cambridge Analytica mengungkapkan bahwa jutaan pengguna digunakan tanpa izin untuk kepentingan politik, yang membuat masyarakat global mempertanyakan etika dan keamanan data di Facebook. Selanjutnya, mari kita bahas UX atau User Experience, yaitu pengalaman keseluruhan yang dirasakan oleh pengguna saat menggunakan platform ini. Facebook menawarkan pengalaman yang kaya dan multifungsi. Pengguna dapat terhubung dengan teman, bergabung dalam komunitas, menjelajahi marketplace, hingga menikmati konten video. Navigasi antar fitur seperti timeline, stories, dan reels cukup mulus, menjadikan platform ini serbaguna untuk berbagai kebutuhan sosial dan hiburan. Namun, pengalaman pengguna terkadang terganggu oleh kompleksitas beberapa fitur. Pengguna baru seringkali merasa kewalahan dengan banyaknya opsi dan pengaturan yang tersedia. Selain itu, meskipun algoritma konten bekerja dengan baik, ada kalanya pengguna merasa jenuh atau tidak tertarik dengan konten yang disarankan. Di sisi lain, Facebook terus berinovasi seperti menambahkan fitur keamanan dan kontrol privasi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Sebagai kesimpulan, Facebook berhasil memadukan UI yang menarik, UX yang kaya, dan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi. Namun, tantangan besar ada pada isu privasi data dan kompleksitas fitur tertentu. Untuk tetap relevan, Facebook perlu fokus pada transparansi privasi, menyederhanakan pengaturan, dan terus mendengarkan umpan balik pengguna.